Aspek teknik dan teknologi proses operasional. 1. Pemilihan strategi produksi. Pemilihan strategi produksi biasanya untuk menetapkan suatu produk akan dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi seleksi dan penentuan ide pokok, pembuatan desain produk awal, pembuatan produk uji coba, dan pengujian dan penerapan. Agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian pasar. Untuk pemasaran yang sering digunakan yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan sebagai macam-macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek keuangan dan sebagainya. 2. Pemilihan dan perencanaan produk. Setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah tersaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk. Apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi? Umumnya, untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan. Tahapan itu meliputi diantaranya 1. Membuat desain produk awal, 2. Membuat prototipe dan pengujian, 3. Implementasi. 3. Rencana kualitas. Rencana kualitas dari sebuah produk merupakan kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen ataukah tidak. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang sering meliputi seperti perencanaan, perbaikan, dan juga pengendalian mutu. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang ada, mutu dari sebuah produk tidak akan berkurang dan seharusnya semakin menjadi lebih baik. Demikian beberapa contoh aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis yang patut diketahui. Keempat, pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih baik dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai seperti dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan, juga manfaat ekonomi yang kelak diharapkan. Teknologi untuk memproduksi barang atau jasa terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya dapat berdampak pada efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Namun selain terdapat keuntungan, ada juga kelemahan-kelemahan dalam hal perkembangan teknologi. Teknologi itu sendiri yang harus diketahui. Keempat, pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai seperti dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan juga bermanfaat ekonomi yang kelak diharapkan. Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya dapat berdampak pada efisien yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Namun selain terdapat keuntungan, ada juga kelemahan-kelemahan dalam hal perkembangan teknologi itu sendiri yang harus diketahui. Kelima, rencana kapasitas produksi.
Jadi secara definisi kita dapat mengartikan bahwa perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufacturing untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Perencanaan kapasitas produksi merupakan langkah awal suatu perusahaan memutuskan untuk memproduksi lebih banyak atau ingin membuat seberapa produk atau membuat sebuah produk baru. Apabila perusahaan ingin meningkatkan jumlah kapasitas produksi, maka perusahaan harus mengevaluasi perencanaan kapasitas sebelumnya. Keenam, perencanaan letak pabrik. Prinsip perencanaan tata letak fasilitas pabrik atau plan layout. Plan layout atau tata letak fasilitas pabrik adalah suatu pengaturan dan penempatan yang optimal terhadap fasilitas pabrik, termasuk tenaga kerja, peralatan produksi, ruang penyimpanan, peralatan penanganan material, dan semua layanan pendukung lainnya, dengan desain struktur terbaik untuk menampung semua fasilitas tersebut. Tujuan utama pengoptimalan tata letak fasilitas pabrik atau plan layout tentunya adalah untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. Dengan tata letak atau layout yang optimal, biaya-biaya pengangkutan dan penanganan material dalam proses manufacturing dapat ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Pergerakan tenaga kerja dalam bekerja juga dapat diminimalisir sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan dan memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Perencanaan tata letak atau layout. Tata letak adalah bagaimana mengubah sumber daya dan transformasinya diposisikan suatu dengan yang lain. Bagaimana berbagai tugasnya dialokasi ke sumber daya transformasinya tertentu. Slack, Jones, dan Johnston tahun 2013. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. 8. Perencanaan jumlah produksi. Kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan menjadi aspek teknis dan teknologi dan tergantung pada beberapa pilihan sistem yang digunakan. 9. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. 10. Penguasaan kualitas produk. Pengawasan kualitas adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Pengawasan kualitas adalah metode untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang dihasilkan.